Identitas kelompok dalam komunitas penggemar K-pop ada 4 bagian. Yang pertama identitas bersama. Identitas bersama itu kayak gimana? Identitas bersama itu dalam komunitas penggemar K-pop terbentuk dari kesamaan minat, nilai, dan pengalaman. Nah, contohnya gimana? Contohnya itu misalnya fans BTS yang dikenal sebagai ARMY, atau fans ENHYPEN yang dikenal sebagai ENJIN, atau fans EXO yang dikenal sebagai EXO-L. Nah, memiliki identitas bersama berdasarkan cinta terhadap musik dan pesan BTS misalnya, seperti kampanye Global Love Myself yang mengedepankan pentingnya mencintai diri sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu ada komunitas virtual. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi, banyak fandom K-pop berkembang di komunitas seperti Twitter, TikTok, atau platform khusus seperti Weverse. Contohnya, ARMY atau fans dari BTS ini sering mengordinasikan proyek-proyek amal global melalui media sosial, seperti menyumbang ke organisasi kesehatan atau pendidikan atas nama BTS, ataupun idol-idol K-pop lainnya. Yang ketiga itu ada rasa solidaritas. Rasa solidaritas muncul karena anggota komunitas merasa bagian dari suatu yang lebih besar. Contohnya ketika Blackpink tampil di festival internasional seperti Coachella, penggemar dari seluruh dunia bersatu dengan mengenakan atribut khas, mempromosikan penampilan dan memberikan dukungan di media sosial. Kemudian yang terakhir yaitu ada peran idola. Idola K-pop memiliki peran sebagai inspirasi, ya tentunya sebagai inspirasi ya mereka. Contohnya IU sebagai idol K-pop dianggap sebagai panutan oleh penggemarnya karena dikenal tidak hanya berbakat tetapi juga memiliki kepribadian yang baik. Sering mendonasikan penghasilannya untuk amal sehingga memotivasi penggemar untuk melakukan hal serupa. Jadi di sisi lain idol-idol juga memiliki kepribadian yang baik yang patut dicontoh dan ditiru gitu. Seperti Ayu ini. Media sosial sebagai ruang pembentuk identitas. Ada 2 bagian. Yang pertama peran media sosial, yang kedua interaksi online. Peran media sosial berfungsi sebagai ruang budaya tempat individu dan kelompok berinteraksi, berkomunikasi, serta menciptakan dan menegosiasikan identitas. Identitas sosial seseorang seringkali dibentuk melalui representasi diri, interaksi, dan bagaimana mereka diterima oleh komunitas online. Media sosial memungkinkan proses pembentukan identitas menjadi lebih dinamis. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, seorang remaja yang aktif di TikTok mungkin membentuk identitasnya sebagai kreator konten melalui tantangan viral atau tren yang mencerminkan identitas budaya populer global. Nah, itu yang pertama tadi. Yang kedua itu interaksi online. Interaksi online dalam pembentukan identitas sosial, interaksi di media sosial menciptakan ruang untuk mengembangkan hubungan sosial baru yang tidak terikat oleh batas geografis. Dalam antropologi sosial, hal ini sangat bisa membentuk identitas seseorang. Contohnya gimana? Contohnya, dalam grup Facebook bertema budaya lokal, anggota dapat memperkuat identitas mereka sebagai bagian dari etnis tertentu melalui diskusi, berbagi cerita, dan mendukung isu-isu yang relevan. Begitu. Halo teman-teman, saya Dea Lesya. Di sini saya akan menyampaikan tentang aspek budaya populer dalam identitas kelompok. Yang pertama ada budaya Korea Selatan. K-pop menjadi jendela bagi penggemar untuk mengenal budaya Korea Selatan, termasuk musik, fashion, bahasa, dan gaya hidup. Penggemar K-pop seringkali tertarik untuk mempelajari bahasa Korea, menonton drama Korea, dan mengikuti tren fashion Korea. Yang kedua, ada kesamaan minat. Kesamaan minat terhadap K-pop menjadi dasar bagi penggemar untuk membentuk kelompok dan membangun identitas bersama.
Mereka merasa terikat satu sama lain melalui kecintaan mereka terhadap musik, artis, dan budaya Korea Selatan. Yang ketiga, ada identitas kolektif. Identitas kolektif ini terbangun melalui interaksi online dan offline, di mana penggemar K-pop berbagi pengalaman, berkolaborasi, dan saling mendukung. Mereka merasa menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar yang memberi mereka rasa memiliki dan kepuasan. Kemudian, saya akan menyampaikan tentang pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif. Yang pertama, ada konsumsi produk. Media sosial dapat memicu perilaku konsumtif di antara penggemar K-pop. Mereka terdorong untuk membeli album, merchandise, tiket konser, dan produk terkait K-pop lainnya. Yang kedua ada iklan dan promosi. Iklan dan promosi produk K-pop melalui media sosial sangat efektif dalam menarik minat penggemar. Influencer dan media sosial seringkali digunakan untuk mempromosikan produk K-pop kepada target audiens. Lalu yang ketiga ada tren dan gaya hidup. Media sosial juga berperan dalam menyebarkan tren dan gaya hidup K-pop yang dapat mempengaruhi perilaku konsumtif penggemar. Mereka terinspirasi oleh gaya berpakaian make up dan aksesoris idola mereka. Terima kasih. Peran komunitas penggemar K-pop dalam mempromosikan budaya Korea Selatan. Komunitas penggemar K-pop memiliki peran signifikan dalam mempromosikan budaya Korea Selatan ke seluruh dunia, khususnya Indonesia. Berikut adalah beberapa peran utama mereka. Di antaranya, 1. Penyebaran budaya, 2. Kolaborasi dan acara, 3. Penerimaan budaya. Yang pertama, peran budaya. Komunitas penggemar K-pop menjadi jembatan yang membantu menyebarkan elemen-elemen budaya Korea Selatan ke seluruh dunia. Melalui media sosial, fanbase, dan kegiatan komunitas, penggemar memperkenalkan musik, tarian, bahasa, dan gaya hidup Korea Selatan. Contoh lagu-lagu K-pop yang menjadi viral seperti Gangnam Style atau Dynamite oleh BTS, serta gaya hidup Korea Selatan yang diadopsi oleh masyarakat Indonesia adalah penggunaan skincare asal Korea Selatan tersebut dengan berbagai merek seperti Castor X, Skin Angel, atau Anua. Kolaborasi dan acara. Komunitas penggemar sering mengadakan kolaborasi lintas budaya atau acara yang mempromosikan budaya Korea. Contohnya kolaborasi BTS dengan McDonald's pada tahun 2021. Yang terakhir ada penerimaan budaya. Melalui keterlibatan dengan K-pop, komunitas penggemar mempromosikan nilai-nilai toleransi dan apresiasi terhadap perbedaan budaya. Ketiga aspek ini menunjukkan bagaimana komunitas penggemar K-pop tidak hanya menikmati musik, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat diplomasi budaya Korea Selatan.